Episode 10 Perang Masa Depan 4. Dorong ke pemegang bendera. Berdasarkan arah dari mana dia berlari, dia tampaknya menjadi perwakilan dari grup Myeongdong. Mereka telah bergandengan tangan dengan Dongdaemun. Perwakilan Myeongdong, Kim Hyun-tae, telah menggunakan efek tambahan dari bendera merah. Itu adalah seseorang yang sudah mengubah warna bendera. Selain itu, warnanya merah. Sebenarnya, kunci perjuangan untuk bendera adalah warna bendera. Mulai dari putih hingga merah, biru tua, coklat, ungu, dan hitam. Bendera memberikan efek yang semakin baik saat warnanya berubah. Grup Myeongdong telah menerima efek buff dari bendera merah. Serangan dan pertahanan masing-masing meningkat 5%. Jika bendera sudah berwarna merah, itu berarti dia telah menempati satu atau lebih stasiun atau telah membunuh pembawa bendera dari stasiun lain. Melihat matanya, dia tampaknya memiliki kekuatan bertarung yang cukup bagus. Tapi, dia seharusnya tidak membidik Chungmuro. Karakter, Gong Pildu, telah mengaktifkan Armored Zone level 6. Karakter, Gong Pildu, telah mengaktifkan properti pribadi level 6. Gong Pildu tidak bergerak terlambat. Anak anjing sepele. Saya senang saya tidak harus menggunakan hak komando. Jika ini masalahnya, saya bisa meninggalkan pertahanan Chungmuro kepada Gong Pildu. 8 menara mini menembak pada saat yang sama terhadap grup Myeongdong berlari menuju tiang bendera. Apa? Oaek. Dududududu. Potongan daging terbang di udara. Gong Pildu benar-benar scam. Kuek, merangkung. Kelompok Myeongdong berkumpul bersama dalam formasi pertahanan yang ketat, tetapi itu tidak cukup untuk menahan peluru dari Armored Zone level 6. Itu adalah situs yang menguntungkan yang membuatnya meninggalkan skenario pertahanan darurat saja yang sepadan. Koang, koang, koang. Berapa banyak tembakan yang dilakukan? Peluru ajaib yang ditingkatkan menyebabkan grup Myeongdong akan penuh dengan holet dan runtuh. Gong Pildu menakutkan sebagai musuh tetapi sekuat sekutu. Tidak ada informasi tentang ini. Mundur. Tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Kemana kamu pergi? Pilihan khusus iman yang tidak terputus diaktifkan. Properti ether diubah menjadi api. Cuak. Bila ether yang terbuat dari api menciptakan dinding api yang menghalangi pelarian mereka. Saat orang-orang yang bingung ragu-ragu, Gong Pildu menembak mereka. Dududududu. P menembus. Cepat. Batuk. Petik 2. Perwakilan Myeongdong dipukul kepalanya dengan peluru ajaib dan bendera itu dilepaskan. Mata Gong Pildu bersinar ketika dia menemukan bendera. Sesh, bocah ini. Apakah kamu ingin aku menginjak punggungmu lagi? Gong Pildu yang berlari menegang. Sial. Saya segera mengambil bendera Myeongdong yang jatuh ke rel. Fokus menghilang dari mata para anggota grup Myeongdong yang putus asa. Anda telah memenangkan bendera, grup Myeongdong. Bendera putih Anda telah menyerap pencapaian kumulatif bendera merah. Bendera putih Anda telah berevolusi menjadi bendera merah. Saya merasakan kekuatan yang lebih kuat berputar di dalam tubuh saya. Kamu satu langkah lebih dekat ke King's Road. Bendera setelah bendera merah meningkat tidak hanya kemampuan yang mewakili tetapi juga anggota kelompok di sekitarnya. Terlepas dari statistik keseluruhan atau item S-grade dan di atas, bendera adalah salah satu dari beberapa cara untuk meningkatkan kekuatan tempur dasar. Karena itu, grup diarahkan ke stasiun selain stasiun, target. Calon raja lainnya pasti sudah memasuki perang penuh untuk mengubah warna bendera mereka. Semakin kuat mereka, semakin mereka bisa menikmati dunia ini. Anggota grup Myeongdong yang tersisa sedang menunggu keputusan Anda. Saya meraih salah satu anggota Myeongdong yang terluka di daerah itu dan bertanya. Kenapa kamu membidik Chungmuro? Saya telah menyadari sesuatu ketika saya pertama kali mendengar kata-kata Kang Il-hun. Memang benar bahwa Chungmuro baru saja membuka tetapi tidak masuk akal bagi mereka untuk bergegas masuk seperti yang mereka tunggu. Pengamatan pesta dan penampilan aneh yang dia buat ketika dia tahu aku adalah wakilnya. Orang-orang ini tahu tentang stasiun ini dari awal. Aku membawa pedangku ke leher pria itu dan bertanya. Katakan, siapa yang memberimu informasi tentang Chungmuro? Orang yang paling mungkin adalah para nabi. Orang-orang yang saya temui di teater Dungeon menyebutkan, informasi tersembunyi, yang tidak diketahui orang lain. Saya telah mencari-cari di Ways of Survival tetapi saya tidak pernah melihat nama kelompok itu nabi. Jika ya, siapa mereka? Ada dua hipotesis. 1. Karena variabel yang tidak diketahui, seorang nabi baru muncul terpisah dari anak Roth. Yang kedua, selain saya, ada pembaca lain. Jujur, saya pikir itu mungkin yang terakhir. Atribut, nabi, tidak mudah didapat. Selain itu, para nabi adalah jamak. Yah, saya bisa memeriksanya mulai sekarang. Saya memandang Gong Pildu dan berkata, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak bertindak lebih moderat? Mengapa saya harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berlari liar? Gong Pildu tampak kesal. Sayangnya, orang-orang dari grup Myeongdong tidak dapat menjawab karena mereka terkena terlalu banyak peluru. Begitu saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, mereka batuk darah dan mati. Pada akhirnya, saya hanya bisa bertanya pada satu orang. Aku menatap Kang Il-hun yang berada di belakang dijaga oleh Lee Hyun-sung. Matanya berputar gelisah saat dia diikat dengan binding thread.
Yo Sangah bertanya, apakah semuanya sudah direncanakan sejak awal? Saya pikir ada kemungkinan besar. Begitu stasiun terbuka, dua kelompok akan bersatu dan menyerang. Itu adalah janji sebelumnya. Petik 2. Mengatakan hal-hal dengan wajah yang begitu bagus. Ekspresi Yo Sangah menjadi gelap. Apakah kamu menyesal? Tidak akan ada aliansi. Petik 2. Sedikit. Jangan terlalu percaya pada orang. Hal-hal tidak akan semudah yang Anda pikirkan di masa depan. Aku tahu. Tetap saja, jika mungkin, saya ingin percaya. Saya bisa datang ke sini karena saya percaya pada seseorang. Petik 2. Yo Sangah menatapku. Hei, berapa lama kalian berdua akan bicara? Mencabut informasi dengan cepat. Petik 2. Jung Hee-won menyela kami. Memang, sekarang bukan saatnya untuk memberi nasihat seumur hidup. Saya melepaskan utas yang menghalangi mulut Kang Il-hun. Kang Il-hun berusaha tetap tenang. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan denganku sekarang? Itu tergantung pada seberapa banyak informasi yang bisa kamu berikan padaku. Apakah Anda mendasarkan standar pada kegunaan? Orang ini membalas bahkan dalam situasi ini, ada lebih banyak baginya daripada yang saya kira. Jika demikian, saya harus menggunakan metode garis keras. Jung Hee-won berkata, bagaimanapun, rasi bintang melihatnya sebagai jahat. Bagaimana kalau mencoba penyiksaan? Petik 2. Kenapa repot-repot dengan penyiksaan? Bunuh saja dia jika dia tidak berbicara. Petik 2. Hah? Aku menarik pedangku tanpa ragu-ragu. Kang Il-hun gemetar saat dia menatapku. Mulai sekarang, aku akan hitung sampai 3. Jika Anda tidak membuka mulut saat itu, Anda akan mati. Tidak ada pembalikan. Petik 2. Saya sengaja memicu energi bintang murni putih dan memasukkan pedang ke tanah. 1. Kudu duduk. Tanah itu tergores dengan kekuatan White Pure Star Energy saat bilah mulai bergerak ke arahnya. Fragmen lantai terbang ke arah wajahnya. 2. Panas dari pedang itu menghangatkan wajahnya ketika mendekati hidungnya. Dalam waktu singkat, Ether Blade akan memotong bola matanya. 3. Stasiun Dongmyo. Aku tersenyum. Penyiksaan. Tidak perlu untuk itu. Kang Il-hun terengah-engah dan menjelaskan. Orang-orang dari stasiun Dongmyo memberi kami informasi tentang Cumuro. Dongmyo? Siapa yang di sana? Siapa itu? Dia menyebut dirinya seorang nabi. Ngomong-ngomong, kondisi orang ini aneh. Matanya berputar dan lidahnya menggantung seperti orang mati. Saya memiliki perasaan tidak menyenangkan. Tentunya itu bukan saran. Yo Sangah sih, cepat dan tutup mulutnya dengan seutas benang. Untungnya, ancaman Yo Sangah memblokir mulut orang ini sebelum bisa ditutup. Menggunakan saran untuk mengendalikan informasi agar tidak bocor. Mereka lebih teliti daripada yang saya kira. Di sisi lain, lebih mudah bagi saya untuk menyelesaikan masalah. Saran adalah keterampilan yang hanya bisa digunakan tatap muka. Aku menatap Kang Il-hun dan berkata, kamu pria yang beruntung. Jika dia hadir, saya pasti bisa mengidentifikasi salah satu nabi. Sebelum saya melakukan pencarian lengkap, saya menuju atap teater. Dia masih belum bangun. Mungkin itu karena dia tidak tahu aku akan datang tetapi Li Jihye bergetar. Yo Jong-hyuk masih tak sadarkan diri dan berlutut. Brengsek, dia adalah karakter utama namun dia tidak mengalami kesulitan apapun. Sementara itu, saya yang lelah meskipun menjadi pembaca. Bagaimana di bawah? Jangan khawatir dan istirahat. Tuan, apakah dia akan baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja, meskipun mungkin ada beberapa trauma yang tersisa. Petik 2. Petik 2. Trauma. Keadaan mentalnya lebih rapuh daripada anak-anak. Dia akan sedikit lebih baik setelah tidur nyenyak. Petik 2. Sepertinya kamu tahu banyak. Aku kenal dia yang terbaik di dunia ini. Saya berbicara dengan nada kering dan mengeluarkan beberapa kertas, menulis di atasnya dengan pena. Saya mengisinya dengan catatan dan menyerahkannya kepada Li Jihye. Jangan membacanya tapi berikan ke Yo Jong-hyuk ketika dia bangun. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Dia berkata begitu tetapi Li Jihye pasti akan membacanya. Namun, Li Jihye tidak akan bisa memahaminya karena dipenuhi dengan hal-hal yang hanya Yo Jong-hyuk yang tahu. Ngomong-ngomong, apakah informasi di koran juga terlihat seperti untuk rasi bintang? Konstelasi, tahanan Golden Headband, membenci. Memang, aku berbalik ketika Li Jihye membuka mulutnya. Ngomong-ngomong, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Apa? Sebelumnya, dengan guru, Tuan dan Ah Jusi. Petik 2. Entah bagaimana, aku sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Li Jihye. Sial, Li Jihye juga mendengar Jung Hee-won. Saya bodoh. Saya hanya mempertimbangkan rasi bintang dan tidak pernah memikirkan manusia mendengarkan. Yo Jong-hyuk akan menertawakan kebodohanku. Apa alasan yang bagus? Yah, itu, kalian berdua. Apa, aku memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Ekspresi Li Jihye menjadi lebih serius. Maksudku, kata-kata Ah Jusi. Terus. Bangun, brengsek. Jangan jatuh ke dalam sentimen-sentimen itu. Petik 2. Li Jihye meniru suaraku dan berteriak. Saya merasa malu tiba-tiba mendengar kata-kata saya keluar dari mulut orang lain. Untuk pertama kalinya, itu.
Tekad itu. Apakah kamu sudah lupa? Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bukankah sesuatu yang aneh? Anak ini, dia hampir mendengarnya di level yang disaring. Aku datang ke sini karena kamu. Kenapa kamu sendiri? Kita bersama. Tidak, tunggu sebentar. Aku selalu ada di sekitarmu. Jangan kehilangan harapan. Pikirkan anak itu. Petik 2. Bukan itu yang aku. Kenapa aku datang ke sini jika kamu sendirian? Aku menatap Li Jihye sejenak. Tidak, bagaimana dia bisa mendengarnya seperti ini? Sesuatu seperti itu. Ah Jusi, kau dan Tuan. Petik 2. Aku menghela nafas. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Memang, jangan khawatir, aku akan memberinya surat cinta ini. Petik 2. Aku mengangkat bahu dan berbalik. Di belakang punggungku, omong kosong Li Jihye berlanjut. Tunggu, bagaimana Anda melahirkan anak? Petik 2. Tanyakan Yo Jong Hyuk. Ya, Yo Jong Hyuk, aku menyerahkan segalanya padamu. Saat berikutnya, pesan tidak langsung meledak di kepalaku. Beberapa rasi bintang sangat dipengaruhi oleh kebenaran penyaringan. Tahanan rasi bintang ikat kepala emas menghormati selera Anda. Konstelasi, Hakim Setan Api, menyukai pertemanan Anda. Rasi bintang, Secretive Plotter, menganggap itu konyol. 600 koin telah disponsori. Sial, ada idiot lain. Bagaimanapun, saya memberitahu Yo Jong Hyuk apa yang perlu saya lakukan. Saya bergegas melewati teater. Selama waktu Yo Jong Hyuk adalah pangeran tidur, saya harus mendapatkan manfaat sebanyak mungkin.